Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Sampai sekarang masih banyak nih yang nanya sama gue, apakah iPhone 11 masih worth it buat dibeli di tahun 2023 ini. Mengingat secara spek iPhone 11 ini udah ketinggalan zaman dan ada opsi yang lebih menarik, yaitu iPhone 12 ataupun 12 mini sekalian, yang punya spesifikasi jauh lebih ganas daripada iPhone 11 ini. Desainnya yang lebih fresh dan juga yang pastinya sudah support jaringan 5G cuy. Namun gue punya perspektif yang berbeda. Kayaknya iPhone 11 ini masih menjadi salah satu iPhone yang primadona buat di tahun 2023 ini. Karena ada beberapa hal yang bisa kita bahas dalam video kali ini cuy. Sebelumnya for you information aja, si iPhone 11 ini sekarang itu di kisaran 7 jutaan buat harganya. Itu dalam kondisi masih grace dan X resmi ya teman-teman. Namun kalian bisa mendapatkan iPhone 11 ini di harga range sekitaran 5-6 jutaan buat harga secondnya. Dan kondisi WiFi only paling di harga 5 jutaan. Nah kalau misalnya kalian nanya gue beli HP ini di mana? Ya seperti biasa di Studio Ponsel. Di sana udah terjamin banget cuy buat spare part dan juga smartphone-nya. Jadi nggak usah khawatir. Buat selengkapnya bisa aja klik link yang ada di deskripsi. Udah gue cantumin. Mari kita lanjut. Tadi di awal sempat gue bilang bahwa si iPhone 11 ini masih menjadi salah satu iPhone yang primadona. Alasannya simple aja. Karena memang iPhone 11 ngasih harga yang paling murah ketimbang iPhone-iPhone lain. Seperti iPhone 12 ataupun iPhone 12 mini. Memang ada iPhone yang lebih murah daripada iPhone 11. Yaitu untuk iPhone XR ataupun iPhone SE 2. Tapi kedua iPhone tersebut menurut gue udah nggak layak buat dipakai di tahun 2023 ini. Mengingat iPhone SE punya kapasitas baterai yang lebih kecil, bahkan kecil banget coy. Kalau misalkan sehari bisa ngecas maybe 3-4 kali. Ya kalian pasti jadi auto sobat PLN deh, ngecas mulu tuh HP pengennya. Nah kalau si iPhone XR menurut gua karena dukungan OS-nya, ya karena memang iOS 17 menjadi salah satu iOS terakhir buat si iPhone XR. Dan untuk tahun depan kemungkinan si iPhone XR udah nggak kebagian iOS 18. Secara spek si iPhone XR memang masih oke banget sih menurut gua. Punya diagonal yang sama kayak si iPhone 11 ini. Baterainya juga nggak pelit gitu loh, kapasitasnya masih cukup besar si iPhone XR. Dan memang secara spek masih recommended menurut gue pribadi. Tapi kalau buat dipakai long term, si iPhone XR itu udah nggak recommended. Apalagi udah nggak dapat dukungan iOS coy. Maka dari itu di range harga 5-6 jutaan, yang paling worth it untuk saat ini adalah si iPhone 11 ini coy. Namun di range harga 5-6 jutaan buat iPhone 11, kekurangannya yaitu kalian cuma dapat storage di kisaran 64 GB aja. Jadi kalian harus bener-bener irit gunain storage smartphone tersebut. Maka dari itu rekomendasi gue, kalau misalkan kalian buat pakai long term ataupun jangka panjang, ambil storage yang 128 GB. Varian tertinggi dari iPhone 11 coy. Dengan nambah extra budget ya maybe 1-1,5 juta, maka kalian dapat storage yang lebih luas dan lebih puas juga pastinya. Lalu gimana dong bang kalau misalnya udah kebeli 64 GB? Oke, kalau ini simpelnya kalian bisa berlangganan cloud storage coy. Contohnya iCloud atau enggak Google Drive. Ya gue lebih merekomendasikan kalian berlangganan iCloud aja teman-teman. Karena dengan harga 15.000 kalian bisa mendapatkan 50 GB per bulan. Kalau misalnya dikalikan buat setahun ya kurang lebih 180 ribuan. Masih untung kalau menurut gua guys. Ya buat nyimpen foto tipis-tipis ataupun video itu udah recommended banget pakai iCloud-nya si iPhone. Selain itu bukan soal harga doang, si iPhone 11 ini menjadi salah satu iPhone yang primadona. Gue yakin bagian yang satu ini pasti orang-orang pada suka. Yap, yang lainnya nggak bukan adalah kamera. Bisa dibilang kamera dari iPhone 11 ini punya kamera yang bagus banget buat di range harga segini. Bahkan kualitas kameranya bisa menyaingi iPhone 12. Ya kalau secara detail dan warna sih iPhone 11 dan iPhone 12 masih sama-sama persis cuy. Dari konfigurasinya pun juga masih sama nih. Secara bentuk pun juga demikian. Paling bedanya dari segi image processingnya aja. Si iPhone 12 pakai SoC yang lebih baru, jadi bakalan lebih cepat untuk image processing dari iPhone 12. Namun kalau misalkan ngomongin hasil ya dikasih dari si iPhone 11 ini udah punya kualitas yang cakep menurut gua. Detailnya tajam, warnanya juga warna khasnya iPhone gitu loh, agak sedikit kekuning-kuningan alias ROM. Dan untuk colornya di sini kelihatan pas banget. Ya intinya si iPhone 11 ini buat masalah kamera masih recommended banget buat dipakai di tahun 2023 ini. Buat foto night mode pun juga udah enak cuy, karena memang smartphone ini punya fitur night mode. Ya memang iPhone 11 ini bisa dibilang menjadi salah satu iPhone yang punya fitur night mode pertama di iPhone. Ya intinya gitu sih. Kalau nggak salahnya begitu bray. Oh ya nggak sampai di sini, buat lensa ultrawide-nya juga udah ada nih ya.
Beda ketimbang si iPhone XR ataupun iPhone SE 2 yang nggak punya lensa ultrawide. Nah, lensa ultrawide kayak gini tuh fungsinya enak banget sih. Kalian bisa ngikutin tren kayak gini. Ya foto pakai kamera lensa ultrawide dengan gaya selfie itu menyenangkan gitu loh bagi anak muda kayak gua. Buat perekaman videonya sendiri, si iPhone 11 ini udah bisa sampai 4K 60 fps alias 4K 60 fps untuk kamera depan ataupun kamera belakang. Kamera ultrawide-nya pun juga demikian, bisa sampai 4K 60 fps. Nah, kalau ini adalah 4K 60 ya, hasilnya seperti ini. Sangat smooth dan juga masih sangat stabil. Cuman bedanya kalau di 4K 60 di sini kita nggak bisa pindah lensa ultrawide ya. Cuma bisa di lensa utama aja. Jadi udah aman banget coy. Ya buat konten tipis-tipis ini udah primadona. Apalagi gue sering banget nih ngeliat temen gue yang masih pakai iPhone 11 buat konten. Ya banyak tuh teman-teman konten kreator lain pun juga demikian, masih pakai iPhone 11 karena memang seenak itu si iPhone 11 ini kalau diajak konten. Apalagi buat diajak nge-live berjam-jam ya. Soalnya untuk baterainya sendiri si iPhone 11 gak usah worry. Kapasitasnya juga bisa dibilang iPhone 11 cukup lumayan besar, yaitu 3110 mAh. Ya kapasitas segini memang bagi user smartphone Android pasti dibilang itu kecil banget kapasitas bro. Ya memang iPhone tidak mementingkan yang namanya kapasitas angka cuy, tapi melainkan dari segi experience. Nah sejauh ini gue pakai si iPhone 11 ini buat screen on time-nya itu bisa bertahan sekitaran 5-6 jam dalam kondisi baterai health di angka 100%. Bahkan bisa lebih, bisa sampai 7 jam. Tinggal tergantung penggunaan kita nih, seberapa intens kita menggunakan smartphone ini. Jadi kalau misalkan intens banget sih ya mungkin bisa lebih cepat, ataupun kalau misalkan mainnya santuy-santuy, main smartphone ya mungkin bisa bertahan lebih lama, tergantung penggunaan kalian juga cuy. Intinya untuk masalah baterai. Tapi percatatan terjadinya baterai boros pada sebuah iPhone itu bukan dikarenakan baterai health aja. Banyak faktor-faktor lain cuy. Misalkan dari brightness-nya yang kalian atur lebih dari 50%, ataupun kalian sering menggunakan data seluler ketimbang wifi. Nantinya pasti banyak banget nih pertanyaan yang muncul kayak gini. Apakah iPhone 11 oke kalau buat ngecek nge-game? Ya jawabannya kalian gak usah khawatir kalau misalkan iPhone 11 ini bakalan boros kalau diajak nge-game. Ya gue udah tes buat main game Mobile Legends dan itu lancar sih. Ya memang game Mobile Legends sih game ringan ya. Tapi yang jelas kalau buat push main game Mobile Legends di sini bener-bener enak banget cuy. FPS-nya itu stabil, settingan grafiknya juga dapat settingan tertinggi dari game Mobile Legends-nya di HP ini. Jadi memang gak usah khawatir untuk masalah push rank bakalan nge-lag ataupun bakalan kehabisan baterai. Ya untuk screen on time-nya sendiri kalau main game Mobile Legends mungkin bisa 3-4 jam non-stop sih, dan itu masih menurut gua oke-oke banget gitu loh. Jadi memang dengan kapasitas baterai segini ya iPhone 11 masih bisa banget buat ngegame coy. Nah ngomongin performance HP ini tuh sebenarnya pakai chipset apa sih? Jadi memang buat yang belum tahu, si iPhone 11 ini pakai chipset Apple A13 Bionic. Chipset yang menurut gua masih relevan banget buat dipakai di tahun 2023 ini. Mengingat secara skor benchmark iPhone 11 ini dapat di angka sekitaran segini nih. Angka yang tinggi menurut gua, bahkan bisa banget bersaing dengan smartphone Android di range harga 5-6 jutaan coy. Di sini gue udah geber buat beberapa kali main game seperti game PUBG Mobile, settingan smooth ekstrim dan itu lancar banget cuy. FPS-nya dapat di angka 60 dan minim terjadi frame drop. Apalagi kontrolernya itu enak banget karena memang diagonal dari HP ini tuh nggak terlalu kekecilan ataupun nggak terlalu kegedean. Jadi ngerasa pas aja gitu loh. Buat main gyroscope juga enak banget gitu loh. Ya karena memang buat main game PUBG Mobile ya game yang cukup ringan. Buat dimainin di iPhone 11 itu udah libas banget sih. Nah terus juga Genshin Impact pun juga demikian nih. Buat main di settingan highest 60 fps nggak usah khawatir. Tapi catatannya main game Genshin Impact menurut gua agak sedikit nyiksa sih ya. Terutama buat baterainya nih. Baterainya kerasa boros banget pas waktu main game Genshin Impact di iPhone 11. Dan juga untuk temperaturnya jadi nggak beraturan. HP ini gampang banget overheat coy. Oh ya ngomongin overheat, by the way sekarang si iPhone 11 ini posisinya udah di iOS 17.0.3 yang artinya untuk bug yang namanya isu overheat itu udah di fix sama pihak Apple. Jadi kalian gak usah khawatir dan saran gue mendingan langsung di update aja coy, biar gak ada yang namanya isu overheat lagi. Oke, dari tadi kita ngomongin kelebihan dari smartphone ini. Sebenarnya tuh ada dua kekurangan dari smartphone ini, si iPhone 11 yang menurut gue harus patut kalian pertimbangkan. Pertama, dari segi desain. Ya kelihatannya memang iPhone 11 punya desain yang masih kayak kuno gitu loh. Frame-nya sendiri masih melengkung. Memang frame melengkung ini gue sendiri sih suka karena memang gak bikin permukaan itu kayak tajam gitu. Dan
dan masih kerasa ergonomis banget nih kalau misalnya digenggam dengan tangan kayak begini. Ya apalagi dengan tanpa casing, ini enak banget. Cuman secara estetika si iPhone 11 ini agak sedikit kurang menurut gue untuk masalah desainnya. Dan juga untuk masalah frame kameranya nih yang menurut gue ya biasa aja sih. Memang secara frame kamera si iPhone 11 ini masih sama seperti si iPhone 12. Ya memang untuk framenya gue nggak terlalu komplainin sih. Ya paling buat framenya aja yang masih melengkung, dan ya memang itu menjadi salah satu kekurangan si iPhone 11 ini. Sama satu lagi yaitu di bagian depan, yaitu layarnya. Bisa dibilang iPhone 11 ini ya masih 11-12 lah sama si layarnya iPhone XR. Diagonalnya juga sama persis, speknya pun juga demikian. Gue pikir kayaknya memang si Apple itu nggak mau rugi ya naruh si layarnya iPhone XR ke iPhone 11 ini, karena katanya si iPhone XR tuh dulu nggak laku, jadi makanya ditaruh di iPhone 11. Ya maka dari itu si iPhone 11 masih pakai diagonal layar yang sama seperti iPhone XR. Jadi secara panel itu masih pakai Retina IPS, dan kalau buat nonton film warnanya agak kurang, tidak setajam dan sedetail warnanya si iPhone 12 ke atas ya yang udah pakai Retina OLED. Oke, kesimpulannya apakah iPhone 11 ini worth it buat dibeli? Jawabannya masih worth it banget kalau misalkan kalian pengen beli sekarang. At least masih bisa dipakai 2-3 tahun ke depan coy, karena masih mendapatkan dukungan iOS update. Dan juga saran gua kalau misalkan pengen beli iPhone 11, better kalian belinya X resmi aja. Karena memang kalau X resmi udah pasti terjamin IMEI-nya. Dan gue lihat nih beberapa kasus belakangan ini banyak banget iPhone 11 yang keblokir IMEI-nya ketika habis update iOS 17. Ya memang update iOS bukan jadi salah satu patokan utama IMEI bisa keblokir sih. Cuman mendingan wanti-wanti aja deh. Mendingan yang resmi lah daripada yang gak resmi gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli produk yang satu ini, klik link yang ada di deskripsi. Dan mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya pendapat soal smartphone yang satu ini, atau kalian pengen cerita penggunaan iPhone 11 kalian, tulis bisa banget di kolom komentar. Gua Chandra pamit dan undur diri. Kalau misalnya nanya secara privat juga bisa kok, DM Instagram kita aja di @sarabintekno. Until next time, goodbye. Ya, itu aja sih. Tapi intinya nih, oke lah.